Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Pada video kali ini mari kita bahas terkait bioteknologi. Ada 4 bahasan utama yang akan kita bahas di dalam video kali ini. Yang pertama adalah pengertian bioteknologi, kemudian sejarah dan perkembangan bioteknologi, lalu aplikasi dan contoh bioteknologi, dan yang terakhir adalah macam-macam bioteknologi. Sekarang mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bioteknologi. Secara sederhana, bioteknologi merupakan ilmu untuk mempelajari bagaimana caranya memanfaatkan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau produk dari makhluk hidup. Sehingga misalkan kita punya makhluk hidup tertentu tersebut bisa menghasilkan zat tertentu, lalu zat itu kita manfaatkan untuk kepentingan tertentu. Nah, pemanfaatan zat dari makhluk hidup ini sudah termasuk bagian dari bioteknologi. Lalu di sini ada istilah kepentingan manusia. Kepentingan manusia itu bermacam-macam ya. Kepentingan untuk hidup sehat, kepentingan untuk merasa kenyang, kepentingan untuk dapat hidup di kondisi lingkungan yang nyaman dan bersih. Itu semua kepentingan manusia. Dan kepentingan manusia itu dapat dicapai dengan memanfaatkan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, ilmu untuk mempelajari bagaimana memanfaatkan makhluk hidup tersebut, ilmu itu kita kenal sebagai bioteknologi. Sehingga di sini bioteknologi secara sederhana adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan makhluk hidup. Nah, kalau kita berbicara memanfaatkan makhluk hidup, sebetulnya pemanfaatan makhluk hidup ini sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Sehingga kalau kita berbicara sejarah dan perkembangan bioteknologi, sebetulnya bioteknologi itu sudah ada, sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman prasejarah. Tercatat pada tahun 8000 sebelum Masehi, manusia sudah mampu memanfaatkan bahkan mendomestikasi beberapa tumbuhan dan hewan sebagai sumber pangan mereka. Yang tercatat yang pertama dilakukan oleh manusia adalah budidaya kentang sebagai sumber pangan. Kemudian pada tahun 4000 sebelum Masehi, manusia juga telah mampu memfermentasi anggur sehingga menghasilkan minuman yang kita kenal sebagai wine. Di 2000 tahun selanjutnya, peneliti juga sudah mampu membuat bir dan keju. Lalu pada tahun 500 sebelum Masehi, tepatnya di daerah Cina, manusia juga mampu memanfaatkan dadih kedelai berjamur sebagai antibiotik. Kemudian pada tahun 300 sebelum Masehi sudah ditemukan pencangkokan. Pencangkokan itu cara reproduksi tidak alami ya, reproduksi yang dilakukan oleh manusia, reproduksi pada tanaman. Sebetulnya ada banyak sekali perkembangan bioteknologi di zaman prasejarah. Namun di sini saya hanya memberikan 5 contoh saja. Lalu kita masuk ke periode zaman sejarah. Ada banyak juga sebetulnya perkembangan bioteknologi, namun di sini saya hanya mencontohkan 5 saja. Yang pertama adalah pada tahun 1796. Seorang peneliti bernama Edward Jenner mampu menghasilkan vaksin cacar sapi. Ini vaksin pertama yang mampu dihasilkan oleh manusia. Lalu pada tahun 1861, Louis Pasteur telah mampu menghasilkan metode yang dikenal sebagai metode pasteurisasi. Secara sederhana, metode ini digunakan untuk mensterilkan bahan dari kontaminasi bakteri. Misalkan biar makanannya tidak terkontaminasi, kita bisa menggunakan metode pasteurisasi. Kemudian pada tahun 1865, seorang pastor bernama Mendel telah menghasilkan hukum pewarisan sifat. Ada 2 hukum ya, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian pada tahun 1885, vaksin rabies telah ditemukan oleh Pasteur dan Roux. Dan pada periode 1870 hingga 1910, ditemukan berbagai macam strain tanaman. Dan pada periode tahun ini, peneliti juga telah mampu membuat jagung hibrida. Lalu kita masuk ke rentang abad ke-20 hingga abad 21. Sebetulnya ini lebih banyak lagi temuan di bidang bioteknologi. Namun lagi-lagi saya hanya mencontohkan 5 yang ikonik, 5 yang menarik yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah pada tahun 1928.
seorang peneliti yang sangat terkenal di bidang biologi, Alexander Fleming, berhasil menemukan penisilin. Penisilin itu antibiotik. Temuannya ini sudah mampu menyelamatkan banyak jiwa dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian pada tahun 1953, dua peneliti, Watson and Crick, mampu memperlihatkan bagaimana sih struktur dari DNA. Ternyata struktur DNA itu berupa unting ganda atau double helix. Lalu pada tahun 1970, ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan bioteknologi karena pada tahun ini peneliti telah memulai melakukan teknik rekayasa genetika. Lalu pada tahun 1997, ini sangat terkenal sekali juga di berbagai media pada tahun itu. Pada tahun ini peneliti telah berhasil mengkloning atau membuat mamalia pertama hasil cloning yang dikenal sebagai domba Dolly. Dan pada tahun 2003, akhirnya proyek pemetaan genom manusia telah terselesaikan. Jadinya ada proyek besar, proyek yang memetakan gen-gen di seluruh kromosom pada manusia. Nah, itu berakhir tahun 2003. Sehingga gen manusia sudah terpetakan secara 100%. Ini perkembangan bioteknologi ya hingga abad 21. Nah, kemudian sekarang kita lihat apa saja sih aplikasi dan contoh-contoh bioteknologi. Yang pertama, yang paling umum, yang termasuk pertama kali dilakukan oleh manusia adalah pemuliaan tanaman. Secara sederhana, pemuliaan tanaman itu adalah usaha manusia untuk menghasilkan tanaman yang unggul. Nah, ini contohnya kedelai, ya. Bagaimana caranya peneliti menghasilkan kedelai yang unggul, tahan hama, kemudian tahan penyakit lain. Nah, itu dilakukan dengan cara menyilang-nyilangkan. Ada varietas yang unggul di bidang ini, kemudian disilangkan dengan varietas yang unggul di bidang yang lain. Sehingga dia akan menghasilkan keturunan yang unggul di beberapa bidang. Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian, meskipun tadi saya katakan yang menyilangkan atau melakukan pemulihan tanaman adalah peneliti, namun sebetulnya yang melakukan pemulihan tanaman terlebih dahulu itu bukan peneliti, tapi ya para petani-petani yang ada di lapang. Sebetulnya petani-petani itu juga pintar ya. Sebelum peneliti melakukan pemulihan tanaman sebetulnya juga sudah banyak para petani yang telah melakukan pemulihan tanaman. Sehingga menghasilkan hasil produksi pertanian yang bagus. Tanamannya tahan hama dan sebagainya. Kemudian aplikasi yang lain adalah terkait fermentasi. Ya, dengan melakukan fermentasi manusia dapat menghasilkan berbagai makanan yang sehat atau makanan yang enak atau makanan yang memuaskan. Misalkan keju, ya, keju ini fermentasi dari susu. Kemudian di sini ada wine, fermentasi dari anggur. Kemudian ada bir. Kemudian ada tempe, fermentasi menggunakan bantuan jamur dengan melibatkan kedelai. Kemudian di sini ada nata de coco, fermentasi yang menggunakan bahan utamanya adalah bakteri yang memfermentasi air kelapa. Kemudian aplikasi bioteknologi yang lain adalah penemuan vaksin. Vaksin itu apa sih? Vaksin itu berbeda dengan obat ya. Vaksin itu digunakan untuk mencegah. Mencegah apa? Penyakit yang disebabkan oleh virus. Ya, jadinya misalkan COVID. COVID itu disebabkan oleh virus namanya virus SARS-CoV-2. Nah, peneliti bisa mendesain vaksin. Ketika vaksin ini disuntikkan kepada manusia, maka harapannya manusia tersebut akan lebih kebal dari penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut. Nah, vaksin ini pada umumnya diambil dari virus itu sendiri. Bisa saja virusnya dilemahkan, atau bagian dari tubuh virus diambil sedikit, atau materi genetik dari virusnya diambil. Nah, bagian dari virus ini atau tubuhnya atau materi genetiknya ini nanti akan didesain menjadi vaksin. Kemudian vaksinnya akan disuntikkan ke manusia sehingga manusia bisa menghasilkan kekebalan. Jadinya manusia atau tubuh manusia tersebut mengenali virus baru. Sebelum virus asli menginfeksi dia. Begitu ya. Jadinya misalkan COVID-19. COVID-19 disebabkan oleh virus. Ketika manusia terinfeksi oleh COVID-19, bisa saja dia sampai meninggal. Nah, namun sebelum dia terinfeksi oleh virus yang asli,
dia sudah disuntik vaksin. Nah, vaksin tadi kan bisa virus yang sudah mati. Nah, ketika virus yang sudah mati dimasukkan ke tubuh manusia, sistem imun akan mengenali, oh ini ada virus baru loh. Sehingga ketika ada virus yang masih aktif, yang menyerang dia, nah sistem kekebalan tubuh sudah siap untuk membentengi tubuh dari serangan virus yang asli tadi. Begitu, itu vaksin. Kemudian ada juga antibiotik. Nah, berbeda dengan vaksin ya. Kalau antibiotik ini untuk kekebalan untuk mengobati manusia dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Contoh antibiotik itu misalkan penisilin, amoxilin, tetrasiklin, itu antibiotik. Ya, anti itu kan lawan ya. Anti itu kan melawan, biotik itu biota itu kehidupan. Jadinya intinya itu membunuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang dibunuh ini maksudnya adalah bakteri tadi contohnya. Kemudian bioremediasi limbah. Secara sederhana bioremediasi itu bagaimana caranya kita mengolah limbah menjadi zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Misalkan pabrik menghasilkan limbah. Nah, sebelum limbah itu dibuang ke sungai, maka limbah itu harus diolah. Nah, pengolahan ini kita kenal sebagai bioremediasi. Dalam mengolah limbah, kita bisa memanfaatkan tanaman, bakteri. Nah, ini memanfaatkan tanaman, bakteri, itu kan pemanfaatan makhluk hidup. Sehingga bioremediasi juga termasuk ke dalam bioteknologi. Kemudian rekayasa genetika. Secara sederhana, rekayasa genetika itu adalah proses atau metode memodifikasi, merekayasa materi genetik suatu individu. Sehingga individu tersebut memiliki sifat baru. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ada tanaman ini. Tanaman ini ingin kita beri sifat baru. Sifat itu diatur oleh materi genetik. Nah, agar makhluk hidup atau tanaman ini memiliki sifat baru, maka kita harus merekayasa materi genetik tersebut. Kita ingin memberikan sifat baru pada tanaman ini, maka kita sisipkan gen baru pada tanaman tersebut. Begitu. Nah, ini kan tadi ada penyisipan gen. Gen itu kan materi genetik. Jadinya materi genetiknya diubah. Sehingga metode ini kita kenal sebagai rekayasa genetika. Contoh lain, insulin, ya. Diabetes mellitus itu salah satu penyebabnya adalah kekurangan insulin. Insulin itu kalau diproduksi mahal dan lama. Kemudian peneliti mengembangkan rekayasa genetika yang tujuannya adalah dapat menghasilkan insulin dalam waktu cepat dan biaya yang lebih murah misalkan. Bagaimana caranya? Insulin itu sebetulnya dihasilkan oleh sel-sel pada pankreas. Kenapa kok pada pankreas bisa menghasilkan insulin? Karena di sana ada gen pengkode insulin yang aktif. Nah, gen pengkode insulin ini bisa diambil ya, dipotong, kemudian nanti secara sederhana akan disisipkan ke bakteri. Sehingga bakteri bisa menghasilkan insulin. Bakteri itu perkembangannya cepat. Sehingga kalau kita bisa menciptakan bakteri yang mampu menghasilkan insulin, maka kita bisa cepat panen insulin. Kenapa? Karena bakteri perkembangannya cepat. Begitu ya. Itu rekayasa genetika. Kemudian aplikasi yang lain masih banyak ya. Bisa nanti dipelajari sendiri. Lalu sekarang kita masuk ke macam bioteknologi. Kalau kita berbicara macam-macam bioteknologi, maka ada 4 macam bioteknologi yang paling utama. Yaitu bioteknologi merah, bioteknologi biru, bioteknologi hijau, dan bioteknologi putih. Bioteknologi merah adalah bioteknologi yang berkaitan dengan kedokteran dan kesehatan manusia. Misalkan tadi antibiotik, kemudian vaksin, kemudian tadi bagaimana caranya memproduksi insulin untuk mengobati diabetes mellitus. Itu termasuk bioteknologi merah. Kemudian biru. Biru itu berkaitan dengan kelautan atau perairan juga bisa. Aquaculture. Ya, jadinya bagaimana caranya memanfaatkan budidaya di perairan itu untuk kebutuhan manusia. Misalkan di laut atau di perairan ada alga. Nah, alga itu kita manfaatkan sebagai sumber makanan misalkan. Itu sudah termasuk ke dalam bioteknologi biru. Atau kita mencoba mencari zat tertentu yang dihasilkan oleh flora atau fauna laut untuk penyakit tertentu. Nah, itu juga termasuk bioteknologi biru. Kemudian bioteknologi hijau, ini berkaitan dengan agrikultur. Misalkan tadi jagung hibrida. Atau kita
memuliakan tanaman kedelai. Itu termasuk bioteknologi hijau. Lalu yang terakhir bioteknologi putih. Ini berkaitan dengan industri. Misalkan tadi bioremediasi. Itu termasuk bioteknologi putih. Atau kita mencari enzim tertentu untuk meningkatkan laju produksi pada suatu industri. Itu juga bioteknologi putih. Sebelumnya ada bioteknologi yang lain. Misalkan bioteknologi kuning, bioteknologi abu-abu. Namun secara umum bioteknologi yang terkenal yang macamnya sering disebutkan ya ini merah, biru, hijau, dan putih. Nah sekarang bahasan terakhir bonus ya. Bagaimana sih kedudukan bioteknologi bila dibandingkan dengan cabang-cabang biologi yang lain? Di sini bisa kita lihat ya. Ini bisa oleh Timon sama Paladino digambarkan dalam bentuk pohon. Di sini akar-akarnya adalah ilmu-ilmu dasar. Di sini ada ilmu fisiologi manusia, fisiologi hewan, fisiologi tumbuhan, matematika, biologi sel dan molekuler, statistik, mikrobiologi ini sebagai dasar. Dasar yang menjadi fondasi untuk perkembangan ilmu. Kemudian, nah di sini ada rekayasa genetika yang melibatkan ilmu biologi molekuler yang dianalisis secara bioinformatika. Nah, dengan cara seperti ini akan muncul bioteknologi. Nah, ini yang dicontohkan bioteknologi agriculture. Jadinya ini bioteknologi hijau. Kemudian di sini ada drug development, pembuatan obat, sehingga ini juga termasuk bioteknologi merah. Begitu ya, dan sebagainya. Jadinya ini bagaimana hubungan antara bioteknologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Di mana sih posisi dia? Ingat, yang menjadi dasar fondasi adalah ilmu-ilmu dasar. Kemudian yang menjembatani munculnya berbagai aplikasi yang bermanfaat bagi manusia tadi adalah dengan melalui bioinformatika dan biologi molekuler. Oke, demikian penjelasan saya terkait bioteknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.